dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan live event sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI, dan saat ini kami langsung saja mengajak Anda untuk berdialog dengan ketiga narasumber saya untuk membahas sebetulnya apa yang paling ditunggu dari pidato pada hari ini dan juga bagaimana capaian-capaian dari laporan para lembaga. Langsung saja kita sudah ada pada pagi hari ini ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI dan juga sekaligus Ketua Fraksi MPR. Selamat pagi Bang Habib. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bersama kami sudah ada Deputi 3 Bakom RI, Mas Kurnia Ramadana. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Dan juga Bapak Jayadi Hanan selaku pengamat politik. Selamat pagi, Pak Jay. Selamat pagi, Mbak Jessica. Baik, ini kita sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi ini akan dimulai. Bang Habib, sebetulnya apa sih yang paling ditunggu pada agenda hari ini? Ya, sebenarnya ini kan event tahunan ya. Saya ingat tahun lalu dengan Mas Jayadi juga kita. Dengan Anda juga kita bertiga di sini kan. Kita bicara hal yang sama. Jadi kita tentang program-program strategis pemerintah apa saja ya. Kita tahu kemarin kita bicara tahun lalu, ingat banget saya, kita bicara soal MBG. MBG waktu itu setahun yang lalu kita bicara ada pesimisme tidak mencapai target jumlah titik yang diperlukan. Ternyata dari konteks itu saat ini targetnya sudah jauh terlampaui. Bahkan banyak sekali dapur-dapur yang dievaluasi ya akan dihentikan jika tidak memperbaiki. Nah, ada koperasi Desa Merah Putih, ya, ada program-program lain ya nanti yang akan kita dengar capaian-capaiannya seperti apa. Walaupun sebenarnya saat ini kita semua kan sudah pegang data, ya. Ada tentu perbaikan-perbaikan signifikan, peningkatan signifikan ya dalam konteks program strategis di bidang ekonomi itu, tapi juga ada masalah-masalah yang diselesaikan, ya. Kita lihat kayak MBG, banyak keluhan masyarakat, pelan tapi pasti, bukan pelan tapi pasti, cepat tapi pasti. Dengan hadirnya Pak Sudaryono ini ya melakukan perbaikan yang sangat ekstrim di MBG ini. Kita lihat beliau bahkan turun langsung ya siang dan malam ke berbagai daerah, ngecek langsung ya dan membuat terobosan-terobosan inovasi yang benar-benar bermanfaat, seperti ada semacam aplikasi di mana orang tua bahkan bisa mengecek menu MBG ya yang didapat anak-anaknya setiap hari ya. Lalu ada juga penerapan mekanisme reward and punishment ya. Yang bermasalah harus siap dihukum, tetapi yang berprestasi mendapat penghargaan. Nah, saya pikir ini membuat kita semua optimis ya. Di bidang hukum, Mbak, tahun lalu kita belum mengesahkan KUHP dan KUHAP. Nih Pak Kurnian paham sekali ya kan ya. Pembentukan undang-undang itu kan bukan DPR saja, tetapi dengan pemerintah. Dan tentu inisiatif pemerintah sangat besar sekali dalam pembentukan KUHP dan KUHAP baru. Kita tahu itu ada dua hukum baru yang secara ekstrem merubah paradigma berhukum kita, yang tadinya tumpul ke atas, tajam ke bawah, menjadi hukum yang lebih demokratis. KUHP merubah paradigma ya hukum dari hukum formalistis, keadilan formalistis menjadi keadilan yang substantif. KUHAP merubah tadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap warga negara menjadi situasi yang lebih balance antara warga negara dengan negara. Ya, insya Allah jika dua produk hukum ini maksimal diterapkan, ya kita akan melihat satu situasi yang sangat baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada dua yang utama terkait dengan program prioritas dan juga terkait dengan hukum. Pak Jai, bagaimana? Ini dalam 1 tahun terakhir artinya sudah ada evaluasi yang dilakukan, kemudian ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Tapi dari pengamat politik sendiri, seperti apa melihatnya? Ya, tadi Bang Habib mengatakan kita bicara banyak hal setahun lalu dan hal yang sama pastilah akan dibicarakan lagi hari ini ya. Tadi Bang Habib menyampaikan beberapa capaian terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah, MBG, yang harus jadi catatan kalau sekarang di MBG adalah berbagai masalah
implementasi dan tata kelola yang terus menjadi kritik dari masyarakat. Kalau berdasarkan banyaknya masalah tata kelola dan implementasi itu, maka saya mencatat pada Agustus 2025 itu tingkat dukungan masyarakat terhadap MBG itu kan sangat tinggi, 70% lebih, bisa mencapai hampir 80%. Nah sekarang tingkat dukungan itu berada di posisi yang rendah, tingkat dukungannya sudah kurang dari 50%. Waktu itu kalau kita tanya ke masyarakat, apakah MBG harus dihentikan atau dilanjutkan, 70% mengatakan lanjutkan. Nah kalau sekarang sudah kebalik, 60% mengatakan dihentikan, 40% mengatakan dilanjutkan. Tapi poinnya di sini, yang ketiga. Yang ketiga itu apakah MBG harus diberikan secara universal ke seluruh masyarakat tanpa kecuali dengan target yang sangat besar atau tidak. Nah sekarang masyarakat lebih dari 60% masyarakat mengatakan sebaiknya itu ditarget aja, di target-target tertentu. Itu artinya salah satu aspirasi dari publik terhadap MBG adalah boleh tetap dilanjutkan, tetapi dia harus dievaluasi dan fokusnya itu diperbaharui. Nah, semoga dengan kepala MBG yang baru, yang menurut Bang Habib melakukan banyak perubahan signifikan ya, nanti masyarakat akan lihat bagaimana apakah perubahan signifikan dari Pak Daryono itu betul-betul bisa memperbaiki MBG dari segi tata kelola dan implementasi. Yang satu lagi yang jadi catatan kan harus diakui bahwa memang ada masalah di tata kelolanya. Buktinya kepala BKN masih tersangka dengan beberapa pengurus lama ya. Nah, bagi pemerintah saya kira adalah memberikan sinyal yang pasti dan jelas bahwa persoalan tata kelola itu akan diproses secara transparan, secara adil, dan betul-betul berfokus pada perbaikan terhadap program MBG itu. Jadi memang selain ada capaian selama setahun, sejak tahun lalu, banyak juga catatan yang cukup penting dan signifikan untuk dilakukan, untuk jadi perhatian pemerintah ya. Termasuk juga KDMP ya. KDMP saya kira juga yang sering dikritik adalah soal selain tata kelola, juga soal-soal yang terkait dengan keuangannya ya. Misalnya banyak kritik kalau keuangan KDMP mengambil lebih dari 20 triliun dari dana desa misalnya. MBG juga kan. Nah, kalau MBG sudah ada keputusan hukum MK ya, yang menyatakan bahwa dana MBG tidak boleh diambil dari dana pendidikan, harus ada yang lain. Jadi ya betul, saya kira program-program itu kalau 2025 Agustus baru mulai jalan. Ya, kalau sekarang itu masyarakat sudah melihat bagaimana itu dijalankan selama lebih dari setahun. Jadi wajar kalau masyarakat sudah memberikan evaluasi yang jauh lebih tajam kepada pelaksanaannya. Oke, baik. Dan sama-sama saat ini kita juga akan kembali melanjutkan dialog, tapi kita akan juga pantau ya bagaimana kondisi terkini di lapangan, siapa saja yang sudah datang. Nah, pemirsa, ini adalah kondisi langsung dari gedung DPR RI. Namun kita juga kembali berdialog ini dengan Mas Kurnia. Kita melanjutkan tadi dari Pak Jai. Mas Kurnia, tadi dari pengawasan dari Bang Habib sudah disampaikan. Kemudian dari Pak Jai tadi menyampaikan tadinya terkait dengan MBG dari 70% menjadi 50%, tapi sudah kembali menjadi 60%. Tentunya ada berbagai transformasi yang dilakukan. Selama ini sudah apa saja sih secara teknis dan juga berbagai kebijakan yang dilakukan sehingga kepercayaan masyarakat kembali naik? Ya, kalau ditanya apa sebenarnya yang menjadi filosofi dasar atau apa yang menjadi jawaban, alasan kenapa Presiden atau pemerintahan Pak Prabowo ini mengedepankan program makan bergizi gratis. Why-nya itu karena banyak sekali anak-anak bangsa kita tidak cukup keterpenuhan gizinya. Stuntingnya tinggi. Sehingga salah satu solusi konkret dari Presiden membuat program makan bergizi gratis. Benar tadi kata Pak Jayadi, program MBG ini adalah salah satu program yang paling ramai dibincangkan oleh masyarakat di banyak media sosial. Kemudian yang ingin saya jelaskan adalah
ada proses integrasi dari masukan masyarakat, pendapat masyarakat, bahkan kritik masyarakat terhadap proses kebijakan yang baru dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, khususnya di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono. Misalnya, kalau data yang saya ambil, akhir Mei 2026, jumlah penerima manfaatnya sebenarnya sangat besar. Ada 62,7 juta penerima manfaat. Dan yang terpenting, kalau kita bicara MBG, ada multiplier efek di sana, termasuk penyerapan tenaga kerja. Akhir Mei tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1,3 juta orang. Jadi itu menggambarkan bahwa program MBG ini tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi, tapi ada penyerapan tenaga kerja. Dan juga terkait dengan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh BGN hari ini, misalnya pada tanggal 27 Juli yang lalu, BGN menutup 833 dapur atau SPPG secara permanen. Itu karena apa? Misalnya karena persoalan higienitas, soal SOP, maupun instalasi pengolahan air limbah, soal aspek lingkungan. Ini juga sebagai bentuk bagaimana BGN dan pemerintah mendengar masukan masyarakat. Masyarakat bebas memberikan masukan, mengkritik SPPG, pelayanan MBG di banyak dapur, dan jawabannya adalah menutup permanen ratusan SPPG. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga ternyata setelah diaudit besar-besaran di BGN, per tanggal 27 Juli juga, BGN memberhentikan 269 atau 261, saya koreksi, pegawai non-ASN. Karena misalnya tidak disiplin, ada gratifikasi dan terlibat praktik-praktik kejahatan lainnya. Ini juga sebagai bentuk bagaimana pemerintah hari ini benar-benar memperhatikan, mendengar masukan-masukan masyarakat. Selain itu juga ada kritik yang sangat masif kepada BGN soal anggaran misalnya. Apa yang dilakukan oleh BGN dan pemerintah adalah melakukan efisiensi anggaran dari total 268 triliun menjadi 229 triliun atau sekitar hemat 37 triliun rupiah. Itu terkait dengan BGN, sekalipun memang beberapa waktu lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang alokasi anggaran BGN, tapi yang penting di-highlight dalam putusan MK itu, Hakim Konstitusi menyebutkan secara spesifik bahwa program MBG adalah program yang konstitusional. Ada semua cantolannya di dalam Undang-Undang Dasar. Itu terkait dengan MBG. Saya ingin sedikit menukik ke apa yang dibahas oleh Bang Habib tadi, soal bagaimana Presiden Prabowo menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum. Awal tahun 2025, Presiden membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. 1 tahun lebih Satgas PKH bekerja, total pengenaan denda administratif yang kembali ke negara lebih dari 40 triliun rupiah. Itu menunjukkan bahwa Presiden dan pemerintah amat sangat memperhatikan ketika ada pengelolaan sumber daya alam, pengolahan hutan yang bersifat ilegal. Semua ditindak oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Mbak Jessica, saya ingin geser sedikit ke isu bagaimana komitmen pemerintah dalam menjaga pasal 33 Undang-Undang Dasar. Itu kan hal yang terus-menerus Presiden ulangi dalam banyak kesempatan pidatonya. Pada tanggal 20 Mei di gedung DPR, terakhir kali Presiden ke DPR, Presiden menegaskan ketika membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia terkait dengan transfer pricing. Ada kebocoran anggaran yang luar biasa besar. Dari tahun 91 sampai 2024, berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden, 15.400 triliun rupiah itu bocor. Baik. Karena praktik-praktik ilegal tersebut. Dengan adanya PT DSI ini, semua pencatatan ekspor benar-benar terdokumentasi dengan baik. Sebenarnya ada banyak capaian lagi, namun seperti yang Mbak Jessica ingin beralih ke narasumber lain. Siap. Mau
nanya lagi sama Bang Habib, karena ini sudah tadi kita bahas terkait dengan program prioritas, salah satunya terkait MBG dan juga bagaimana penegakan hukum. Bang Habib, tapi kalau kita lihat sebetulnya program prioritas itu selain terkait dengan adanya MBG, ada swasembada pangan. Ini kita lihat satu-satu bagaimana capaian terkait dengan target CBP, cadangan beras kita. Kemudian di satu sisi bagaimana kita mengelola pupuk. Ini bagaimana pengawasannya sampai saat ini, Pak? Ya, kita lihat ya, satu ciri khasnya Pak Prabowo ini adalah satu pemerintahan yang nggak jaim. Kalau kita lihat di rejim-rejim sebelumnya, mohon maaf, kesalahan, pelanggaran, pencurian, korupsi itu baru terungkap ketika rejim tersebut tidak berkuasa. Nah, kalau Pak Prabowo ini, apa yang terjadi dengan spontan, siapapun pelakunya, apakah di rejim yang lalu, apakah di rejim yang saat ini, langsung dibongkar. Ini menunjukkan pengawasan yang ketat. Siapapun yang berani-berani, walaupun diangkat di rezimnya Pak Prabowo, dikenakan tindakan hukum yang tegas. Jadi kalau soal pengawasan, saya pikir ini adalah salah satu periode pengawasan yang paling kuat, ya. Mulai dari pencegahan sampai penindakan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oke, Mbak Jess, mohon maaf saya sudah dipanggil-panggil nih. Sudah dipanggil ya, sudah waktunya harus masuk ke ruang sidang. Terima kasih ya Bang Habib. Mbak Jess ya. Sukses selalu, sukses untuk hari ini. Dan kita akan kembali melanjutkan dialog, masih ada bersama dengan Pak Jai dan juga Mas Kurnia. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Habib ini terkait dengan program lainnya dan juga bagaimana terkait dengan penegakan hukum. Yang tadi di-highlight terkait bagaimana tadi terkait dengan energi. Gak cuman swasembada pangan, tapi juga swasembada energi. Catatan dari Pak Jai terkait Kalau dua dari hal sisi tersebut energi seperti itu apa? yang meramai di masyarakat kan soal itu, listrik yang blackout. Ya, jadi itu saya kira catatan sangat penting dari masyarakat. Bahkan nggak tahu kalau Mas Kurnia ya, kalau saya mengalami sendiri. Saya tinggal di Bogor, itu beberapa kali mengalami blackout gitu. Jadi itu catatan penting ya, karena kalau dari sudut pandang masyarakat itu satu PR besar bagi pemerintah di tengah upaya pemerintah untuk melakukan swasembada energi ya, atau energi yang sustainable, selain juga pangan ya. Jadi itu jadi catatan besar selama setahun ini terutama ya. Tentu saja pemerintah punya alasan bahwa soal naiknya harga minyak karena Betul. Itu, tapi kan tetap itu memerlukan kebijakan-kebijakan dan respon dari pemerintah ya, yang bisa berorientasi mengutamakan supaya masyarakatnya tetap memperoleh misalnya energi yang tepat. Juga catatan tentu saja adalah bagaimana mengurangi beban bagi masyarakat dengan naiknya BBM ya. Terutama untuk BBM terutama nanti terkait dengan berbagai barang-barang kebutuhan pokok masyarakat gitu. Nah itu. Nah soal swasembada pangan, survei-survei atau evaluasi publik terakhir menunjukkan bahwa keluhan paling pokok masyarakat adalah harga barang-barang kebutuhan pokok tinggi. Iya, baik, kita nanti akan bahas sama Mas Kurnia terkait dengan hal tersebut. Tapi sebelum kita kembali membahas dan juga berdialog, kita akan kembali memantau kondisi terkini langsung dari gedung DPR RI. Yang mana pemirsa tercatat setidaknya ada 1.200 tamu undangan yang akan menghadiri sidang tahunan. Yang mana Presiden pada hari ini juga memiliki 8 tamu undangan khusus. Dan kita sama-sama saksikan pemirsa di layar Anda yang terkini ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ikut hadir dalam sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR RI. Nah, pemirsa, saat ini kembali saya mengajak Anda untuk berdialog, melanjutkan tadi Pak Jai sudah ada catatan terkait dengan swasembada pangan dan juga swasembada energi. Tadi sudah dibahas nih Mas Kurnia terkait dengan swasembada energi. Kalau kita lihat sebetulnya berbagai dinamika terjadi pada semester 1 di tahun ini. Dari geopolitik, dari dalam negeri, dan tentunya ini mempengaruhi energi dan juga pangan kita. Tapi apakah berbagai transformasi dan juga berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan terutama harga pangan? Ini udah kebutuhan pokok masyarakat langsung ke perut masyarakat, Mas. Iya, beberapa bulan yang lalu
kita mendengar pengumuman dari pemerintah terkait dengan swasembada pangan misalnya. Kalau saya sedikit izin bacakan datanya, pada awal Presiden menjabat itu ada target yang diberikan Presiden kepada Menteri Pertanian untuk swasembada pangan. Kala itu targetnya 4-5 tahun. Dan ternyata sudah terwujud dalam jangka waktu 1 tahun. Ada 8 komoditas pangan yang sudah mencapai swasembada. Baik. Mas Kurnia, sebentar dulu kita akan lanjutkan terkait dialog. Karena saat ini Presiden Prabowo... Kita masih menunggu dari kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia sudah hadir di gedung MPR RI. Kita akan sama-sama nanti akan ada sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR DPD RI yang langsung disambut oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa saat ini yang memasuki kawasan gedung DPR RI. Dan pemirsa, kita sama-sama saksikan saat ini kondisi terkini langsung dari Senayan. Dan pemirsa, kembali kita berdialog terkait dengan apa yang akan ditunggu pada pidato kenegaraan, terutama terkait dengan capaian-capaian yang sudah dilakukan pemerintah dan juga lembaga-lembaga. Mas Kurnia, silakan kita lanjutkan lagi tadi terkait dengan swasembada pangan dan juga swasembada energi dengan dinamika yang sangat banyak pada semester 1 tahun ini. Iya, saya lanjutkan. Tadi terkait dengan swasembada pangan, ada 8 komoditas pangan yang sudah mencapai swasembada. Misalnya yang pertama ada swasembada beras, ada cabai besar, cabai rawit, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Ini adalah kebutuhan pokok masyarakat dan syukur alhamdulillah telah mencapai swasembada. Saya rasa itu menjadi salah satu concern dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan swasembada energi, beberapa pekan atau beberapa bulan yang lalu pemerintah meluncurkan program B50. Ini adalah upaya dari pemerintah untuk bisa mandiri dalam konteks energi. Sehingga 2, kedaulatan pangan, kedaulatan energi tetap menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ada juga aspek yang sering juga didiskusikan oleh masyarakat. Bagaimana peran pemerintah dalam lingkup pendidikan misalnya. Data yang bisa saya sajikan dalam dialog pagi ini, sepanjang tahun 2025, total ada 16.000 sekolah yang direvitalisasi atau diperbaiki oleh pemerintah. Bahkan di tahun 2026 targetnya mencapai 71.000 sekolah diperbaiki oleh pemerintah. Jadi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat itu amat sangat concern perhatian pemerintah di sana. Dan saya rasa dalam pidato kenegaraan nanti Presiden akan menyampaikan satu sebagai bentuk transparansi pemerintah, kemudian yang kedua memberitahukan kepada masyarakat sudah sejauh mana progres-progresnya. Tentu belum selesai, ada banyak pekerjaan rumah pemerintah, namun paling tidak pesannya adalah bagaimana kita bisa kerja kolektif, kerja bersama-sama, gotong royong untuk sama-sama mensukseskan banyak program-program pemerintah. Demikian. Menarik, terkait dengan kerja kolektif bersama dan bergotong royong untuk sama-sama mencapai program dan juga merealisasikan dari program-program prioritas pemerintah. Pak Jai, kita akan bahas terkait dengan bagaimana gotong royong yang dilakukan dan juga dari sisi pengamat politik. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam live event Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR DPD RI. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.